Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali untuk kembali mengulas bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan di kesempatan yang sekarang saya akan mengajukan sebuah judul, yaitu Musuh, Peperangan, dan Tumbal Senjata Trisulaweda Budak Angon atau Satrio Piningit. Dikarenakan pada masa menjelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit ini sudah menjadi sebuah kepastian dalam tanda kutip terjadinya peperangan, maka sudah menjadi sebuah kewajaran bahwa di dalam suatu peperangan pasti ada yang namanya musuh. Lantas, siapakah yang memusuhi atau yang menjadi musuh atau yang bermusuhan dengan beliau budak angon atau Satrio Piningit? Sejatinya, budak angon atau Satrio Piningit bukanlah sosok yang suka mencari musuh, disebabkan beliau memang bukan tipe manusia yang adigang, adigung, adiguna, tipe manusia yang sombong, yang suka memperlihatkan kemampuan ataupun keahliannya, dikarenakan beliau sepenuhnya selalu merasa bahwa beliau hanyalah seorang hamba Allah yang tidak berdaya, yang penuh kehinaan, yang penuh kenistaan di hadapan Sang Kholiknya. Akan tetapi, entah mengapa, begitu banyak manusia yang memusuhinya, baik itu dari kalangan orang-orang yang tidak mengenalnya maupun dari kalangan orang-orang yang mengenalnya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, disebutkan bahwa sosok budak angon atau Satrio Piningit ini mungsuhen jaban jero, artinya musuhnya di dalam dan di luar. Yang dimaksud musuhnya di dalam dan di luar itu adalah musuhnya berada di dalam lingkup keluarganya sendiri, itu maksud dari di dalam, dan di luar lingkup keluarganya, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang dari luar negeri adalah orang-orang yang selama ini memang sedang memburu beliau budak angon atau Satrio Piningit dikarenakan sebuah sejarah di masa lalu dan dikarenakan ada harapan-harapan tertentu dari golongan mereka yang pernah saya ulas sebelumnya di konten-konten saya yang lalu. Sedangkan musuhnya yang di dalam negeri adalah, mungkin dari antara kita semua sudah bisa menebak atau mengetahui siapa saja dan apa alasannya. Hubungannya adalah dengan sejarah di masa lalu, di mana sebenarnya sosok beliau budak angon atau Satrio Piningit sendiri secara langsung itu tidak memiliki kaitan permusuhan, akan tetapi dikarenakan memang ada sejarah kelam di masa lalu, maka mau tidak mau beliau harus membela dalam tanda kutip orang-orang yang memang mengalami tindak kezoliman dari masa ke masa, waktu ke waktu, generasi ke generasi selama sekian ratus tahun lamanya. Beliau berusaha untuk sebisa mungkin
menghindari yang namanya pertumpahan darah yang besar, akan tetapi sudah menjadi kemestian, sudah menjadi dalam tanda kutip kesepakatan tentang kisos yang harus terjadi dikarenakan kesalahan-kesalahan orang yang harus menanggungnya, yang telah diperbuat oleh mereka-mereka itu, baik oleh leluhur mereka maupun oleh mereka itu sendiri. Sedangkan di dalam keluarganya, beliau juga memiliki musuh, dan musuh tersebut justru pada akhirnya setelah masa peperangan akan menjadi tumbal pertama bagi betapa sangat tajamnya senjata Trisulaweda yang dimiliki oleh beliau Budak Angon atau Satrio Piningit demi untuk terwujudnya sebuah keadilan, sebuah pengejawantahan terhadap supremasi hukum, di mana diamanahkan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa seandainya putriku yaitu Siti Fatimah mencuri, maka akan kupotong tangannya. Dengan berlandaskan kepada pedoman tadi, maka beliau Budak Angon atau Satrio Piningit pun akan menegakkan itu semua dengan mengorbankan atau menumbalkan yang pertama adalah dirinya. Nanti kita akan melihat insya Allah di masa yang akan datang ketika beliau sudah mulai melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kemudian setelah beliau mengorbankan dirinya, beliau akan menumbalkan saudaranya. Dan itu adalah saudara kandungnya. Dan tumbal tersebut bukan karena beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini melakukan sebuah kesewenang-wenangan, akan tetapi dikarenakan kesalahan dan dikarenakan dosa ataupun noda yang dilakukan oleh saudaranya itu sendiri, di mana hal ini juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, yang menegaskan bahwa pada masa itu akan ada tumbal, dan itu adalah tumbal akibat perbuatannya sendiri untuk menebus segala kesalahan-kesalahannya. Dalam keadaan ini, hal tersebut, tindakan Budak Angon atau Satrio Piningit ini akan menjadi sebuah penegakan dan juga seperti menunjukkan betapa sangat tajamnya senjata beliau Budak Angon atau Satrio Piningit yang berupa Trisulaweda, di mana dengan menggunakan Trisulaweda ini tegaklah yang namanya keadilan, dikarenakan tajamnya sisi yang kanan dan tajamnya sisi yang kiri